Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Areyu. Sebelum ke video jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke, baik Bapak Ibu, kami akan berbagi sedikit informasi ya. Di sini apakah nantinya di P3K 2022 ada peserta tunggal, dan di sini ada 4 kategori sebenarnya teman-temannya di P3K Guru 2022, yaitu kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 4 untuk P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini kita lihat terkait potensinya bagaimana. Kita langsung saja cek informasinya, tetapi sebelumnya admin ingin mengatakan bahwasanya apa yang admin bahas di sini itu berkaitan dengan mekanisme baru rekrutmen P3K Guru yang sempat dibahas oleh Kemenpan RB, dan tentunya informasi ini belum final Bapak Ibu ya, karena kita masih menggunakan rencana mekanisme baru rekrutmen P3K Guru. Tentunya kita masih menunggu juknis terbaru. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita ketahui dulu ya bahwasanya untuk rencana mekanisme P3K Guru yang sempat dibahas oleh Kemenpan RB kemarin, sebenarnya ada 3 poin penting ya. Ada 3 poin penting yang semestinya Bapak Ibu ketahui. Yang pertama itu bahwasanya pengusulan formasi oleh Pemda itu berdasarkan data rekomendasi Kemendikbud. Tujuannya adalah memprioritaskan guru yang sudah lulus nilai ambang batas namun tidak mendapatkan formasi Bapak Ibu ya. Kemudian nantinya itu ada penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB, istilahnya sepanjang anggaran disetujui oleh Kemenkeu. Dan yang ketiga adalah proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Jadi ini kita sisa menunggu juknis terbaru, Permenpan RB terbaru Bapak Ibu ya. Semoga saja segera rilis. Kami akan publish di sini Bapak Ibu ya, tentunya seperti itu. Kemudian di sini yang sangat menguntungkan tentunya dan berbeda dengan di tahun 2021 kemarin, bahwasanya untuk proses seleksinya itu berdasarkan rencana mekanisme dari Kemenpan RB itu sendiri. Kemenpan RB yang membahas kemarin itu bahwasanya proses seleksi itu akan ada 2, antara proses seleksi pelamar baru neo rekrut dan proses seleksi guru GTK termasuk THK2. Jadi nantinya antara neo rekrut dan guru GTK yang sudah berpengalaman itu tidak akan disamakan. Nah, terkait dengan bagaimana mekanisme tidak disamakan proses seleksinya antara pelamar baru dengan guru GTK, itu nantinya kita akan ketahui sendiri ketika Permenpan RB yang baru akan terbit. Seperti itu atau kebijakan terbaru akan terbit. Jadi kita tunggu saja bagaimana mekanisme terbarunya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Sebenarnya Bapak Ibu ya, inilah 4 peserta yang akan mendaftar P3K. Jadi kita sudah bisa langsung mengetahui keempat peserta ini. Yang pertama itu adalah THK2, kemudian yang kedua guru non ASN di sekolah negeri, kemudian yang ketiga adalah guru swasta, dan yang keempat adalah lulusan PPG. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini 4 kategori peserta yang berhak mendaftar P3K Guru tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini bahwasanya nantinya itu guru yang lolos passing grade itu akan masuk menjadi prioritas utama. Siapa saja yang berhak menjadi prioritas utama ketika guru itu lulus passing grade. Jadi ini masuk kategori 1 teman-teman ya. Jadi ini masuk kategori 1 nantinya di P3K Guru 2022. Jadi guru yang lolos passing grade menjadi prioritas utama siapa saja? Yang pertama THK2 yang lolos passing
passing grade baik tahap 1 2 tapi tidak mendapatkan formasi, kemudian guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, guru swasta dan lulusan PPG. Ketika keempat kategori ini lolos passing grade, maka akan menjadi prioritas utama seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini masuk ke dalam kategori pertama. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini maksudnya untuk kategori pertama itu seperti ini. Nah, inilah hasil yang di tahun 2021 kemarin P1L berarti ini lolos. Lolos menjadi ASN, kemudian ini yang P1, kemudian P3, kemudian P3 lagi, P3. Ini masuk ke dalam kategori 1 ya. Kategori 1 di P3K 2022. Otomatis kalau dikatakan kategori 1 berarti menjadi prioritas karena apa Bapak Ibu ya? Karena posisinya lulus passing grade, berarti dikatakan kategori 1 karena sudah lolos passing grade. Baik itu guru baik itu apa namanya? Baik itu THK 2, guru non ASN di Dapodik untuk negeri, guru swasta lulusan PPG. Apabila masuk passing grade di tahun 2021, maka kita bisa kategorikan ke dalam kategori 1 dan tentunya kita masih menunggu peraturan terbaru dari pemerintah. Kita tunggu saja. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua untuk kategori 2, 3 dan 4 tentunya adalah guru yang belum lulus passing grade dan masuk dalam kategori gold opportunity dan ikut seleksi. Nah, yang pertama itu guru yang belum lolos passing grade, kemudian yang kedua peserta baru baik itu THK 2, kemudian guru non ASN di sekolah negeri, guru swasta lulusan PPG ketika tidak lulus passing grade, maka kemungkinan masuk ke dalam kategori 2, kategori 3 ataupun kategori 4. Nah, di sini kita petakan satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, untuk kategori 2, nah di sini Bapak Ibu bisa cek sendiri untuk kategori 2 itu sendiri akan diisi oleh guru THK 2 sehingga kategori ini tidak akan bersaing dengan guru honorer negeri maupun swasta di luar THK 2. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kategori 2 ini yang diisi oleh THK 2 itu kemungkinan besar bisa menjadi kategori peserta tunggal. Kenapa? Karena kategori ini tidak akan bersaing dengan guru honorer negeri maupun swasta di luar THK 2. Jadi nantinya akan bersaing dengan sesama guru THK 2. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa cek di sini penjelasannya ya dari mekanisme dari Kemenpan RB. Nah, di sini yang kami katakan THK 2 ya. Kami katakan THK 2 ini bisa jadi peserta tunggal. Bisa jadi, bisa juga tidak seperti itu ya. Jadi tergantung dari Permenpan RB finalnya nanti. Namun kalau kita lihat di mekanismenya ini hampir pasti sebenarnya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan Pak Budi seorang guru THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2. Nantinya di P3K 2022 akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Jadi bisa jadi untuk THK 2 nantinya ini bisa jadi menjadi pelamar peserta tunggal, yaitu tidak akan bersaing dengan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik atau guru swasta. Nantinya akan bersaing dengan dirinya sendiri atau bersaing dengan guru yang juga THK 2. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi sekali lagi admin katakan kita masih menunggu Permenpan RB yang baru. Jangan sampai apa yang admin katakan meleset ya, seperti itu. Tetap diam Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini untuk kategori 3 adalah perlu Bapak Ibu ketahui untuk kategori 3 itu masuk kategorinya adalah guru non ASN di sekolah negeri. Syaratnya apa masuk kategori 3 untuk guru non ASN di sekolah negeri adalah telah mengabdi minimal 3 tahun di Dapodik ya Bapak Ibu ya, mulai tahun 2013 sampai tahun 2021. Nah, di sini kategori 3 ini diisi oleh guru negeri yang telah lebih dari 3 tahun terdapat di Dapodik 2013-2021 sehingga tidak akan disamakan lagi dengan guru honorer di bawah 3 tahun terdaftar di Dapodik seperti itu ya. Jadi nantinya tidak akan bersaing dengan guru honorer di bawah 3 tahun yang terdaftar di Dapodik karena ini otomatis posisinya lebih dari 3 tahun masa pengabdiannya seperti itu. Namun tentunya sekali lagi kita masih menunggu kebijakan resmi dari Kemenpan RB melalui Permenpan RB yang baru.
Oke, jadi apa yang admin katakan ini tidak final Bapak Ibu ya. Kita hanya berdasarkan rencana mekanisme dari Permen 4 RB kemarin. Belum ada juknis resminya. Kemudian kategori 4. Nah, kategori 4 ini siapa? Kategori 4 ini adalah termasuk guru non ASN di sekolah negeri yang masa pengabdiannya kurang dari 3 tahun. Dapodik 2013-2021, artinya masa kerjanya, masa pengabdian itu kurang dari 3 tahun. Kemudian guru swasta yang seperti ini juga posisinya, kemudian lulusan PPG. Nah, tentunya ini tidak lolos passing grade semua di tahun 2021. Nah, pertanyaannya, bagaimana nasib guru yang tidak terdata di Dapodik? Seperti itu. Nasib guru yang tidak terdaftar di Dapodik ketika bukan lulusan PPG, maka tidak bisa mengikuti seleksi P3K pada tahun 2022. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.